Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Seperti apa soalnya? Yuk kita simak videonya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Kita bahas nomor pertama, kalimat untuk melengkapi paragraf argumentasi tersebut adalah. Nah, jadi teman-teman di sini berarti ada kalimat yang kosong. Nah, itu kalau teman-teman cek ada di kalimat terakhir gitu ya. Kira-kira kalimat apa yang tepat untuk melengkapi paragraf argumentasi yang ada? Nah, jadi teman-teman, paragraf argumentasi itu adalah paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya biasanya berisi terkait dengan pendapat, saran, atau ide-ide yang di dalamnya disertai dengan adanya fakta gitu ya, bukti atau contoh lainnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan isi paragraf argumentasinya, isinya adalah pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan pengguna jalan. Pelanggaran itu misalnya menyeberang tidak di tempat yang sudah disediakan, mobil berhenti secara mendadak tanpa memberikan tanda terlebih dahulu, pengendara kendaraan bermotor tidak menyalakan lampu utama, pengendara motor juga banyak yang saling mendahului dan tidak peduli kepada pengguna jalan yang lain. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat, nah di sini berisi terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan pengguna jalan. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan pelanggaran yang mereka lakukan gitu ya. Di antaranya mereka menyeberang tidak di tempat yang disediakan, mobil berhenti secara mendadak, kemudian pengendara motor tidak menyalakan lampu utama, dan pengendara motor juga banyak yang saling mendahului dan tidak peduli kepada pengguna jalan yang lain. Jadi agar kalimat terakhir ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya, jadi teman-teman cari kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya yang isinya adalah kegiatan berupa pelanggaran lalu lintas. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, keadaan jalan raya yang sangat kacau sehingga pengguna jalan mengalami stres. Nah, ini kurang tepat gitu ya, karena apa? Tadi yang dibahas itu adalah kegiatan pelanggaran lalu lintas gitu ya, sedangkan ini menjelaskan keadaan jalan raya sangat kacau gitu, berarti itu bukan suatu kegiatan yang berupa pelanggaran gitu ya. Nah, makanya ini salah. Opsi B, banyak pengemudi kendaraan umum beristirahat di pinggir jalan. Nah, ini juga tidak berkaitan dengan kegiatan pelanggaran lalu lintas. Nah, makanya opsi B kurang tepat. Opsi C, trotoar dipenuhi pedagang kaki lima dan digunakan sebagai tempat parkir motor. Nah, ini tepat untuk melengkapi paragraf argumentasi. Kenapa? Karena ketika trotoar dipenuhi pedagang kaki lima dan digunakan sebagai tempat parkir motor, itu juga suatu kegiatan pelanggaran lalu lintas. Nah, jadi makanya opsi yang C ini adalah opsi yang tepat. Opsi D, usia kendaraan yang relatif tua menyebabkan polusi semakin meningkat. Ini kurang tepat gitu ya, karena tidak membicarakan terkait dengan polusi dan usia kendaraan gitu. Opsi E, jalan semakin sempit sehingga tidak mampu menampung volume kendaraan.
Nah, ini juga kurang tepat karena kalau ini merupakan akibat yang terjadi gitu ya. Nah, akibat pelanggaran lalu lintas gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Kita lihat soal berikutnya. Paragraf tersebut dikembangkan dari gagasan utama. Nah, ingat teman-teman, gagasan utama itu adalah yang menjadi inti pengembangan dari suatu paragraf, atau gagasan utama disebut juga dengan ide pokok atau permasalahan pokok di dalam suatu paragraf. Biasanya gagasan utama itu dituangkan di dalam kalimat utama. Kalimat utamanya itu adalah kalimat yang bersifat umum, di mana kalimat tersebut bisa dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kalimat utama itu nanti bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf gitu ya, di kalimatnya. Jadi kalau misalkan kita lihat berdasarkan teks di sini, kalimat utamanya ada di awal ya, yaitu ada di kalimat pertama. Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul di Indonesia relatif lambat. Nah, di sini sudah merupakan kalimat penjelas untuk menjelaskan seperti apa perkembangan penggunaan varietas padi unggul di Indonesia yang relatif lambat gitu. Apakah kalimat penjelasnya adalah hal ini ditunjukkan oleh rendahnya angka serapan pemanfaatan benih padi ketan varietas Lucy, Ketonggo, dan Setail. Belum banyak petani yang mengetahui ketiga varietas padi ketan ini, apalagi menanamnya gitu ya. Ini merupakan kalimat penjelas gitu ya dari perkembangan penggunaan varietas padi yang relatif lambat seperti itu. Kemudian di sini jelaskan juga kondisi ini tidak lepas dari lambatnya penyampaian informasi ketersediaan varietas. Selain itu, iklim usaha beras ketan tampaknya juga belum mendukung gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini kalimat utamanya itu adalah kalimat pertama gitu ya. Kemudian kalimat kedua sampai kalimat akhir merupakan kalimat penjelas. Jadi kalau kita lihat opsi yang A, di sini katanya gagasan utamanya adalah perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul lambat. Nah, ini sudah tepat teman-teman karena sudah sesuai atau sudah tertuang di dalam kalimat utama gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Opsi yang B kurang tepat. Banyak petani yang belum mengetahui varietas padi ketan. Nah, ini merupakan kalimat penjelas penyebab dari perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul di Indonesia yang relatif lambat. Kemudian opsi C-nya juga kurang tepat. Ini adalah penyebab dari perkembangan penggunaan varietas padi ketan unggul yang lambat. Begitu juga opsi D dan opsi E gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Soal terakhir, ide pokok paragraf tersebut adalah, nah ini juga sama teman-teman cari masalah pokok gitu ya di dalam suatu paragraf. Biasanya ide pokok ini tertuang di dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa di awal, bisa juga di akhir. Nah, kalau misalkan kita lihat dari paragrafnya, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Nah, di sini dijelaskan dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut Farah atau SARS dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Nah, kemudian Kak, kalimat selanjutnya itu merupakan kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan seperti apa kondisi bisnis perhotelan yang mulai terancam gitu ya. Di antaranya jumlah tamu baik dari luar maupun dari dalam negeri merosot hingga tingkat hunian di Batam berkurang hingga 10%. Kemudian demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden Budi Purnomo dan pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Nah, berarti teman-teman ide pokok paragraf tersebut adalah berarti kamu ambil dari kalimat utamanya gitu ya. Nah, pokok permasalahannya di sini adalah lihat teman-teman di sini cek ya dampak gitu ya.
penyebaran virus sindrom terhadap apa? Terhadap bisnis perhotelan gitu. Makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A. Untuk opsi yang B, penyebaran virus SARS dari negeri jiran, masih kurang tepat Kak, karena ketika kita masuk ke kalimat penjelas, yang lebih dijelaskan itu adalah dampak penyebaran virus terhadap bisnis perhotelannya gitu. Makanya ini kurang tepat. Opsi C, virus SARS mengancam bisnis perhotelan di Singapura. Nah, ini masih kurang tepat ya, karena tadi masih membicarakan dampak merebaknya penyebaran virus gitu ya. Opsi D, dampak virus SARS terhadap penghuni hotel, kurang tepat karena tidak dijelaskan ya teman-teman, dan itu bukan merupakan pokok permasalahannya. Opsi E, dampak penyebaran virus SARS dirasakan oleh para pengusaha, masih kurang tepat. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Baik teman-teman, nah jadi di sini kakak punya soal terakhir. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan. Hasil jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan prediksi soal SNBT 2023 Literasi Bahasa Indonesia. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.